Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yusnita Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 4 1 Atap Panai Hilir, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Ayo dipimpin doanya, Nak. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pengertian yang baik. Amin. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ahmad Ihsan Maulana, ya. Arum Sejagat, Alvin Alfandi, Alpa. Kemana si Alvin, Nak? Sakit ya. Mari kita doakan sama-sama semoga si Alvin cepat sehat dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk sama-sama belajar ya, Nak ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada kalian, coba dulu diatur tempat duduknya. Ya anak-anak, di sini materi kita kali ini tentang menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran serta menumbuhkan sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab-kitab suci agama lain. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Ada yang tahu? Saya, Bu, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Iya, benar sekali, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya terdahulu. Ya, kasih aplusan buat teman kita. Selanjutnya Ibu akan bertanya lagi, apa saja nama kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Ya, kakak yang di belakang, siapa namanya? Saya, Bu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Benar sekali, ada 4 kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iya, kasih aplusan buat temannya. Selanjutnya, Ibu juga akan bertanya, bagaimana cara menjadi generasi pencinta Al-Quran? Siapa yang tahu?
dengan cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali, cara menjadi generasi pencinta Al-Quran yaitu dengan cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih buat Ananda. Kasih aplausannya, nak. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Siapa yang tahu atau pernah nggak kalian lagi berjalan-jalan melihat rumah tahfiz? Ada yang tahu apa itu rumah tahfiz? Saya tahu, Bu. Rumah tahfiz adalah tempat santri khusus menghafal Al-Quran. Ya, rumah tahfiz itu adalah rumah atau tempat khusus santri untuk menghafal Al-Quran. Ya, kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang menjadi pencinta Al-Quran yang toleran. Bisa disaksikan di papan slide-nya. Yang pertama itu adalah gambar. Ada gambar apa itu, nak? Allah. Iya, gambar Allah. Kemudian yang gambar kedua itu gambar apa? Kitab-kitab kitab-kitab Allah. Ya, kemudian yang ketiga itu gambar apa? Gambar Al-Quran yang sedang terbuka, ya kan? Kemudian gambar yang terakhir, yang keempat adalah gambar orang sedang mengaji. Ya, sebelumnya kita akan membuat beberapa kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian akan membuat infografis tentang menjadi pencinta Al-Quran yang toleran. Baik anak-anak, sebelum kita membuat kerja kelompok, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kepada kalian pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan dan mempercayai bahwasannya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua itu adalah kitab Jabur. Ya, kitab Jabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Ya, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik anak-anak. Nah, kemudian cara kita menjadi generasi pencinta Al-Quran yaitu dengan cara yang pertama, mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Setelah kita mengamalkan, kemudian kita menadaburi. Setelah menadaburi, kita harus memahami. Setelah memahami, baru kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik anak-anak. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia, dan ketakwaan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 4. Ya, siapa yang mau membacakan ayat ini, nak? Ada yang mau membacakannya? Ya, kakak ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim.
Terima kasih kepada Ananda. Itulah tadi yang sudah dibacakan Ananda Anggraini dan Ihsan. Itu adalah dalil yang menjelaskan tentang hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia dan ketakwaan kita ya. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Selanjutnya kita akan, Ibu akan membagi LKPD kepada kalian. Tugasnya kalian akan mengamati gambar yang 4 di depan ini ya. Ibu akan membagi kepada kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugas kalian adalah mengamati infografis yang ada di papan slide kita. Baik anak-anak, tadi setelah kita melihat infografis, ada 4 tadi gambar yang Ibu sajikan. Setelah kalian mengamati, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba hasil presentasinya di sini aja ya. Kepada Ananda Putri, ya coba dipresentasikan. Menurut diskusi kami pada infografis nomor 1 yaitu beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul terdahulu. Ya, terima kasih kepada Ananda Putri yang telah ditunjuk sebagai perwakilan dari kelompok Hadijah ya. Iya, telah mempresentasikan infografis yang pertama. Selanjutnya kelompok Aisyah. Dari kelompok Aisyah coba dulu si Aisyah sendiri yang mempresentasikannya ya. Hasil diskusi kami pada gambar nomor 2 yaitu kitab Allah ada 4 yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan kita wajib mempercayainya. Ya, terima kasih kepada Ananda Aisyah yang telah mewakili menjadi kelompok Aisyah, telah membacakan infografis dari gambar yang kedua. Kasih aplausan buat kelompok semuanya. Baik anak-anak, di depan telah Ibu tuliskan, telah Ibu tampilkan pantun pemantik. Ya, di sini Ibu akan meminta beberapa orang siswa untuk membacakan pantun pemantiknya ya. Coba kepada Ananda Rahmat, ya, dibacakan pantun pemantiknya. Untuk menghilangkan virus dan kuman. Membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari Allah kitab suci. Ya. Baik, yang kedua coba dulu Ananda Ihsan. Bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kebiasaan yang harus dilakukan. 2 cara beriman kepada Al-Quran. Kita wajib percaya dan mengamalkan. Dari pantun pemantik kita ini bahwasannya kita harus mempercayai bahwasannya Allah telah menurunkan 4 kitab-kitab terdahulu. Ya kan, yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Setelah kita mempercayainya dan kita harus mengamalkan isi dari kandungan tersebut, Al-Quran tersebut, ya kan? Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama tadi tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, iman itu artinya apa? Membenarkan dan mempercayai bahwasannya Allah itu telah menurunkan 4 kitab yang terdahulu kepada nabi-nabi yang terdahulu, ya kan? Kemudian ada berapa tadi jumlah kitab-kitab Allah? Ada 4 yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Yang pertama tadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana seorang muslim untuk menampilkan akhlak mulianya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harus dengan berkata jujur. Setelah berkata jujur, kemudian dapat
dipercaya. Setelah dapat dipercaya, kemudian menghargai perbedaan, kemudian menghormati orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari saling menghargai kitab-kitab suci yang terdahulu. Ya, kemudian yang terakhir, bagaimana cara mencerminkan atau mewujudkan sikap toleran terhadap pencinta Al-Quran, ya kan? Yaitu dengan cara hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, kemudian saling menghormati antar sesama dan saling bekerja sama. Ya, jadi ada Ananda di sini yang bisa menyimpulkan apa tadi materi kita yang kita bahas pada hari ini. Coba satu orang dulu, ke ini dulu, si Ihsan. Ya, coba Ihsan, simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Imam kepada kitab Allah artinya mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul terdahulu. Kitab Allah ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan kita wajib mempercayainya. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Jadi materi kita tadi yaitu tentang mempercayai dan membenarkan bahwasannya kitab Allah itu ada, ya kan? Ada berapa tadi? 4, ya. Kemudian kitab-kitab terdahulu itu telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Selanjutnya, cara kita menjadi generasi pencinta Al-Quran yaitu dengan cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah diamalkan, baru kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, minggu depan kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baiklah anak-anak, pesan ibu kepada kalian semua, jangan lupa Al-Quran tetap dibaca setiap waktu, minimal 5 waktu ya, dibaca, kemudian diamalkan isi dari kitab Al-Quran tersebut. Setelah itu kita harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan ibu, jangan pernah tinggalkan sholat dan mengaji. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.